Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan mencoba membuat sebuah foto editing ya dengan menggunakan Photoshop. Pertama, pengenalan mengenai interface ya. Di sebelah kiri di sini ada toolbar ya. Bagian sebelah atas di sini ada menu bar. Kemudian bagian sebelah kanan di sini ada beberapa fitur navigator. Terus kemudian histogram. Untuk navigator di sini digunakan untuk melakukan zoom ya atau area yang sekiranya akan ditampilkan. Terus di bagian bawah di sini ada color ya, swatch, style. Kemudian bagian bawahnya juga ada layer ya. Untuk layer di sini ada digunakan untuk melakukan pemilihan lapisan ya. Jadi dalam pengeditan di sini ada beberapa lapisan gambar ya yang kemungkinan akan tampil di sini. Nah, pertama kita coba untuk membuat dokumen baru terlebih dahulu. Ya. Caranya adalah dengan klik file kemudian new ya. Nah, kemudian akan muncul window baru. Di sini bagian pertama ada name ya. Berarti adalah nama dokumennya. Kalian bisa rename dengan nama kalian ataupun misalkan dengan project kalian, terserah. Kemudian bagian yang kedua di sini adalah preset ya. Preset ini maksudnya adalah kita mau memilih berbagai settingan dari dokumennya. Misalkan dengan US paper atau berarti dengan foto, maka ukurannya akan menyesuaikan dengan yang sudah ada. Tapi kita misalkan dengan menggunakan custom saja. Kemudian untuk di sini width ini artinya adalah lebar. Lebarnya di sini bisa menggunakan beberapa satuan ya. Ada pixel, inci, centimeter, poin, pixels, kolom ya. Mungkin untuk sekarang kita menggunakan pixel saja. Untuk pixel artinya di sini adalah dia titik ya. Titik dalam suatu monitor itu disebutnya dengan pixel ya. Jadi pixel ini bagian terkecil dari suatu gambar. Kemudian untuk height di sini juga otomatis dia memilih dengan pixel ya. Untuk width dan height-nya kita set dengan ukuran 1280 dan height-nya adalah 720. Yang artinya di sini width-nya dengan lebarnya adalah 1280 pixel atau titik ya. Dan tingginya adalah 720 pixel ya, atau tingginya 720 titik. Kemudian untuk resolusinya adalah di sini maksudnya resolusi adalah berapa pixel per sentinya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 28 pixel per sentimeter, artinya kalau misalkan 10 cm kita tinggal kalikan menjadi berarti totalnya ada 280 pixel dalam 10 cm. Nah, ini bisa kalian sesuaikan. Kemudian untuk color mode di sini ada beberapa juga, bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, dan lab color. Untuk bitmap di sini dia hanya mempunyai warna hitam putih ya. Jadi dia nggak punya warna selain hitam dan putih ya. Bahkan abu pun tidak ada. Jadi hanya hitam dan putih, artinya warnanya hanya ada punya dua warna saja. Kemudian untuk grayscale di sini dia mempunyai warna sebesar 8 bit ya. Artinya grayscale ini dia mempunyai warna antara hitam dan putih ya. Artinya abu-abu ini termasuk ke dalam grayscale ya. Kemudian untuk warna selain dari hitam, abu, dan putih, artinya itu tidak termasuk ke dalam grayscale. Kemudian untuk RGB color di sini warnanya banyak ya, berarti semua warna ada pada RGB color. Begitupun dengan CMYK, cuman untuk penggunaannya mungkin RGB color lebih ke gambar yang bentuknya adalah digital ya. Untuk CMYK di sini biasanya digunakan untuk
melakukan pencetakan ya menjadi kertas ya. Jadi kalau misalkan kita pengen mencetak sebuah gambar, maka kita gunakan warna dengan CMYK color ya. Kemudian untuk lab color di sini juga sama, cuman mungkin untuk modenya warnanya yang berbeda ya. Untuk misalkan dia hanya menggunakan L, A, dan B. Dan misalnya L itu adalah cahayanya, dan A dan B itu adalah warnanya. Jadi untuk A itu kalau salah warna hijau dengan biru ya. Coba kita lihat saja untuk contoh gambarnya. Lab color. Nah, jadi kalau misalkan dengan menggunakan lab color, dia mempunyai L, warna L ya, A dan B. L ini adalah cahayanya, berarti semakin ke atas ini dia warna putih, dan semakin ke bawah di sini warna hitam. Untuk A-nya adalah di antara warna merah dan warna hijau. Jadi kalau nilainya positif, maka dia akan lebih ke warna red ya, merah. Kalau misalkan ke negatif, berarti warnanya akan lebih ke warna hijau. Begitupun untuk B ya, B ini berarti kalau positif B-nya maka warnanya kuning, kalau negatif berarti warnanya warna biru. Ya, itu bisa disesuaikan. Dan untuk nilainya, A ini maksimal 127 dan minimalnya adalah minus 127 ya. Kemudian untuk B nya juga sama, positifnya ada 127, untuk minimalnya adalah minus 128 ya, minus 128. Nah, mungkin untuk settingan dokumennya seperti ini saja. Background kontennya ini latar awalannya menjadi putih. Kita pilih untuk color mode-nya adalah RGB color saja ya, karena kita hanya berdasarkan penggunaan secara digital saja, maka kita pilihnya RGB color. Kemudian oke, maka lagi muncul dokumen barunya ya. Nah, untuk penggunaan navigator di sini dicontohkan, misalkan kalau misalkan pengen di zoom out, kalian tinggal pilih atau slidernya tinggal digeserkan ya. Nah, tanda merahnya ini artinya adalah yang tampil pada layar ya. Jadi kalau misalkan kita geserkan, berarti yang tampil adalah di sebelah sini. Kalau geser ke sebelah sini, berarti yang tampil ada sebelah sini ya. Kita kalian tinggal atur saja untuk bagian tampilan yang akan dimunculkan. Nah, kemudian yang layer di bagian sini, di sini ada satu lapisan background ya. Kita bisa nambahkan lapisannya dengan new layer ya. Nah, di sini berarti akan ada 2 layer ya. Kita misalkan untuk menggambar dengan menggunakan brush ya. Pertama kita klik untuk brushnya, kemudian pilih warnanya mau apa, warnanya pilih di bagian sebelah sini ya. Misalkan warnanya hijau, kalian tinggal pilih klik aja. Kalau misalkan pengen pilih warna yang lain, berarti tinggal geserkan bagian kanan ininya ya. Kemudian pilih bagian untuk cahayanya, misalkan terang atau gelap. Kemudian pilih layer satunya. Nah, karena kalau seperti ini artinya dia nggak bisa gambar karena layernya belum terpilih. Nah, kalau udah terpilih, maka kita bisa melakukan penggambaran ya. Ya. Nah, kemudian misalkan kalau layer kedua, kita bikin lagi layer kedua dengan warna brush yang berbeda, misalkan jadi warna hijau. Kita gambar. Nah, berarti warna hijau di layer kedua akan di bagian paling atas. Sedangkan kalau layer 1 berarti ada di bagian tengah ya. Untuk backgroundnya berarti ada di bagian paling bawah. Jika kita geserkan, misalkan pengen untuk warna birunya di bagian atas, berarti kita tinggal geserkan layernya ke bagian atas ya. Maka layer
yang berwarna biru akan di bagian sebelah atas ya. Jadi kalian tinggal sesuaikan pengen layer mana yang ada di bagian atas ataupun layer yang mana yang di bagian paling bawah ya. Untuk pengenalan interface mungkin pengenalan layernya mungkin segini dulu. Kita akan coba melakukan gambar editing dengan beberapa gambar ya. Kita akan mencoba untuk melakukan seleksi ya. Kalian coba open dulu untuk gambarnya. Misalkan kalian coba untuk menambahkan dua gambar ya. Gambar pertama adalah mungkin gambar orang ya, yang kedua mungkin adalah gambar boleh pemandangan ataupun latar belakang background ya. Kita di sini coba dua gambar ya. Di sini ada gambar perempuan ya, cewek ya, gitulah, cewek. Kemudian untuk gambar di sini mobil ya, kita pengen gambar orangnya ini diletakkan di bagian latar belakangnya dengan menggunakan seleksi ya. Jadi kita tidak serta-merta misalkan pengen menyatukannya seperti ini. Kalau seperti ini berarti kan semua gambarnya kotaknya plus latar belakangnya juga ikut. Kita pengen hanya gambar orangnya saja yang ikut. Nah, kalau pengen seperti itu berarti kita harus melakukan yang namanya seleksi ya. Untuk melakukan seleksi kita pertama ke gambar orangnya dulu ya. Kemudian kita bisa pilih dengan menggunakan beberapa tool seleksi. Nah, di sini bisa menggunakan lasso tool ya. Kalau lasso tool di sini kita bebas menggerakkan seleksinya kemana saja ya. Nah, berarti yang area yang terseleksi adalah yang kita seleksi, yang kita area ini yang kita pilih. Nah, kemudian untuk menggerakkannya ke dalam gambar ya, berarti kita bisa menggunakan move tool ya. Kemudian copy paste ya, bisa dengan Ctrl C ataupun misalkan bisa digeserkan secara langsung seperti ini ya. Kita geserkan ke dalam dokumen yang baru. Nah, bisa seperti ini ya, atau bisa juga dengan misalkan kita geser ya, drag, kemudian bisa juga di copy paste seperti tadi. Klik Ctrl C untuk copy, kemudian Ctrl V untuk paste ya. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan penggeseran seleksi ya. Nah, ini menggunakan lasso tool. Atau kita misalkan pengen untuk menggunakan yang lain yang lebih rapi, kita bisa menggunakan poligonal ya. Nah, sebelumnya karena ada seleksi di sini, untuk menghilangkannya bisa kalian gunakan shortcut CTRL-D ya, maka seleksinya akan kembali seperti semula, akan hilang ya. Kalau misalkan kita menggunakan poligonal, maka kalian tinggal pilih klik ya. Jadi cuman mungkin di sini akan kurang rapi. Nah, kalau seperti ini mungkin kita bisa sedikit, cuman masih kurang rapi ya, karena ada beberapa yang background yang masuk. Jadi beberapa modenya di sini kalau misalkan menggunakan lasso itu dia kita bebas menggerakkannya. Cuman kalau dengan menggunakan poligonal kita seleksinya dengan garis lurus ya, garis lurus. Nah, kemudian untuk yang ketiga di sini bisa menggunakan magnetic lasso tool. Nah, kalau untuk magnetic sepertinya di sini bisa lebih rapih ya.
kita hilangkan lagi seleksinya dengan Ctrl D. Kalau menggunakan magnetik ya, kalian bisa seleksinya sesuai dengan garis yang ada pada gambar ya. Misalkan di sini terdapat garis oranye ya, garis luarnya, kalian bisa tinggal ikuti alurnya ya, maka si tool ini akan mengikuti bagian seleksinya ya. Jadi mungkin akan lebih rapi dengan menggunakan magnetic lasso tool. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, kalian biarkan dulu, kita bisa rapikan untuk nanti. Kemudian bagian sebelah sini akan ada siku, kalian bisa diklik ya, artinya untuk membuat siku bisa diklik, klik sekali juga untuk membuat siku ya. Di sini klik sekali untuk membuat siku. Klik sekali untuk membuat siku dan seterusnya sampai kembali ke titik awal ya. Dan ini harus sampai kembali ke titik awal ya. Ke titik awal akan ada tanda berupa warna bulat ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, untuk merapikannya di sini bagian sebelah sini kita bisa dengan menggunakan quick selection tool ya. Nah, kalau tanda plus artinya kita bisa menambahkan ya, areanya yang kita seleksi adalah di bagian orang oranye. Jadi kalian lihat bagian garis yang putus-putus ini ya, berarti yang di luar garis putus-putus ini tidak akan terbawa. Kemudian kalian bisa pilih plus. Nah, berarti yang ada di area rambut ini, karena dia di luar dari garis putus-putus, berarti tidak akan terbawa. Nah, cara memasukkannya, kalian tinggal tambahkan area yang ingin dimasukkan ke dalam area seleksi. Misalkan di bagian sebelah sini plus ya, plus lagi ya. Kalau salah kalian bisa undo kembali, undo dengan menggunakan Ctrl Z, dan pilih area yang masih belum termasuk ke dalam seleksi ya. Misalkan bagian sebelah sini belum. Nah, bagian sebelah sini juga sedikit belum. Nah, bagian bawahnya juga ada yang belum. Kalau misalkan pengen dari awal menggunakan quick selection tool juga bisa, jadi tidak perlu menggunakan magnetic lasso tool ya, mungkin bisa lebih mudah ya. Nah, kalian tinggal masukkan kembali dengan drag ataupun copy paste ke dalam dokumen yang baru. Nah, maka di sini akan ada dua gambar ya, yang satu mungkin lebih rapi, yang satu di sini menggunakan poligonal ya. Nah, karena misalkan pengen dikecilkan, ini terlalu besar gambarnya, kalian bisa ke bagian edit ya, kemudian pilih free transform ya. Kalian pilih dulu untuk gambarnya, kemudian kalian perkecil ya. Perkecilnya kalau misalkan di sini kurang, aspek rationya kurang kurang sinkron ya, kalian bisa menekan shift untuk menyesuaikan ukurannya sesuai dengan aspek ratio ya. Nah, kalau sudah misalkan diperkecilkan, kalian tinggal enter untuk menghilangkan free transformnya. Kalau yang sebelah sini pengen diperkecilkan, kalian klik dulu untuk layer 2 nya, kemudian Ctrl T untuk free transform, ataupun bisa dilewat seperti tadi edit ya.
atau bisa dengan Ctrl T. Nah, misalkan kita pengen balikan dengan transform kemudian flip horizontal ya, ingin membalikan, kemudian enter. Nah, untuk latarnya kalian bisa ambil dari sini, tinggal drag saja ya, ataupun bisa di copy paste. Misalkan kalau di copy paste berarti kalian tinggal pilih dulu semua dengan Ctrl A ya, jadi maka semua gambar akan terseleksi ya. Kemudian Ctrl C, Ctrl P untuk paste ya. Karena di sini gambarnya bagian tidak kelihatan, artinya ada di bagian bawah, kita geserkan layer backgroundnya ke paling bawah ya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi yang sebelah kanan untuk orang yang di sini ini menggunakan poligonal ya, sedangkan yang bagian sebelah kiri di sini menggunakan magnetic lasso tool plus mungkin bisa ditambah dengan quick selection tool ya. Nah, mungkin untuk materinya segini dulu, kita lanjut lagi minggu depan ya. Untuk tugasnya bisa kalian kirimkan ke dalam link Google Form yang saya kirim di grup ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.